mendapatkan hal yang besar. Bapak Ibu semua perlu Anda pahami bahwa kita masuk dalam industri ini adalah dalam era yang masih sangat belia sekali. Bisa saya katakan masih balita. Marketing plan daripada Allianz ini baru di launching tahun 2014. Kami sudah pernah ketemu langsung dengan salah satu orang yang dipercaya dari Jerman, namanya Mr. Lee. Dia mengatakan bahwa ini adalah yang pertama kali di dunia. Kita harus punya keberanian untuk berbeda dengan yang lain. Dulu dia pernah mengembangkan bisnis ini dengan konsep yang kita kenal dengan agency system. Kira-kira tahun 80-90-an dia membangun satu cara yang tidak lazim. Umumnya orang yang menjalankan bisnis asuransi itu adalah brand system. Seperti saya dulu pernah kerja di perusahaan asuransi. 96 saya kerja di perusahaan asuransi berbasis syariah, tapi itu brand system. Jadi ada kantornya. Kita nggak bisa buka cabang kalau nggak dibiayai oleh kantor. Ada jenjang karirnya. Itu brand system. Akhirnya diubah menjadi agency system. Agency system sekarang hampir semua 90% perusahaan asuransi menggunakan agency system. Sehingga mereka punya kantor-kantor sendiri. Ibaratnya begini, biaya-biaya yang mestinya diberikan untuk operasional kantor itu diserahkan kepada agent yang nanti akan mengelola, kan begitu ya. Nah, dia yang membuat itu besar. Nah, sekarang menjadi konsep baru, menjadi bisnis system. Nah, kawan-kawan, kenapa sih kita perlu membangun sistem? Kenapa kita perlu punya sistem? Apakah Allianz tidak mempunyai sistem? Itu kan pertanyaannya. Bagaimana dengan asuransi-asuransi yang lain? Apakah tidak punya sistem? Jika Anda ingin berhasil di dalam bisnis manapun, maka Anda harus tahu apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan tadi. Kalau perusahaannya itu ingin Anda membangun titik beratnya itu di, misalnya membangun jumlah banyak orang, maka kita menggunakan semua kemampuan kita di sana. Kalau fokusnya adalah memperbanyak penjualan pribadi, ya kita perbanyak di sana. Kalau Anda mempelajari konsep daripada marketing plan daripada Allianz, itu jelas-jelas bahwa setiap orang itu didorong bagaimana secepatnya menjadi seorang BP. Kalau di tempat lain kata Pak Jenny tadi butuh kurang lebih 3,9 miliar ALP, di sini hanya butuh kurang lebih sekitar 150 juta ALP, itu bisa langsung menjadi seorang bisnis partner. 1 bulan bisa, hanya 1 bulan bisa naik. Jadi setiap orang yang masuk dalam industri ini itu didorong oleh Allianz itu segera menjadi seorang bisnis partner. Nah, seorang bisnis partner adalah orang yang bertanggung jawab untuk memimpin seluruh organisasinya. BP mengorganisasi seorang BI, sehingga Allianz akan melakukan apa saja, memberikan reward apa saja agar Anda bisa tetap menjadi seorang BP. Tetapi Bapak Ibu semua, Allianz tidak bertanggung jawab mengurusi bagaimana Anda bisa caranya closing, cara presentasi, itu bukan urusannya Allianz. Urusannya Allianz kalau ada omset dibayar semuanya. Nah, cara-cara yang digunakan oleh agen asuransi sebelum kami masuk itu menggunakan cara-cara yang kita kenal dengan agency system. Agency system adalah satu konsep bagaimana caranya fokus titik beratnya adalah Anda memiliki kemampuan penjualan pribadi. Jadi Anda perlu punya nasabah tambah lama, tambah tinggi, tambah hebat, tambah training. Nasabahnya kalau perlu bisa sampai dalam satu orang 600 nasabah, itu rata-rata seorang agen asuransi 600 orang. Nah, penghargaannya Pak menjadi seorang MDRT, Million Dollar Round Table di bawah Amerika, ke Swedia, satu orang, seorang negeri. Nah, cara-cara seperti itu akhirnya fokusnya adalah bagaimana kita bisa mempunyai penghasilan besar. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan oleh Mbak Tanti tadi, 7 langkah tadi, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apakah Anda punya penghasilan atau tidak. Tanpa menggunakan 7 langkah, Anda bisa kok punya penghasilan. Benar-benar bisa. Misal, Anda adalah orang yang punya relasi, punya kemampuan, percaya orang, nggak perlu membuat janji, nggak perlu presentasi, nggak perlu follow up, nggak menggunakan pertemuan, bisa langsung semuanya semua bisa. Mungkin Anda adalah pimpinan perusahaan, jadi betul ya? Pimpinan perusahaan tinggal perintah aja, ayo semua gaji dipotong, bisa. Tapi persoalannya, kalau Anda punya penghasilan besar dari bisnis ini, tetapi Anda tidak mempunyai tim, maka Anda hanya punya rasa nyaman, paling tidak selama 2 tahun. Anda tidak perlu mikirkan penghasilan, ya pokoknya penghasilan terus. Dan rata-rata teman-teman yang pernah berkecimpung di dunia asuransi, jika dia konsisten selama 10 tahun ke atas, itu penghasilannya ratusan juta loh. Semua teman-teman saya itu ratusan juta semua. Rata-rata bisa 400-500. Tapi ada hal yang unik. Ada yang hal unik. Kenapa kita perlu sistem di sini? Apa yang membedakan? Jika Anda ingin membangun sebuah industri, ya,
Ini ada dua. Yang pertama McDonald, yang kedua adalah warung warung ayam goreng, warung piring misalnya. Jika Anda menjadi orang yang punya modal, ya, Anda yang satu itu McDonald, bikin itu franchise McDonald, yang satu itu warung ayam goreng. Kira-kira yang dipikirkan apa yang paling penting oleh franchiser McDonald sama nggak dengan yang punya warung ayam goreng kayak di depan? Yang punya warung ayam goreng yang penting punya nasabah atau punya customer. Betul ya? Itu sih yang penting. Itu yang dipikir, karena kalau dia punya nasabah banyak, punya customer banyak, maka perusahaannya running dan dia itu tujuannya dia bangun itu. Tapi kira-kira kalau tiba-tiba ada orang rombongan haji bawa bis misalnya 100 bis lewat di sini, kemudian dia beli di tempat itu karena yang lainnya pada libur, hanya dia yang buka, mampu nggak dia melayani ratusan atau ribuan orang yang beli? Bisnis yang tidak berbasis fokusnya pada sistem, itu fokusnya hanya sekedar cari penghasilan. Nah, apakah jelek orang punya penghasilan di bisnis ini? Tidak. Tapi Anda milih mana? Anda ingin punya penghasilan selama Anda job, atau ketika Anda tidak ada penghasilan Anda menjadi warga? Leader kita namanya Bu Malaysia itu penghasilan 2 miliar. Bisa nggak dia punya penghasilan 2 miliar jika dia tidak menggunakan satu cara yang memang betul-betul disengaja? Bisa? Nah, mungkin Pak paling mentok ya BP top. Ya. Bagi Anda di sini yang masuk di bisnis ini, boleh jadi Anda berpikir gini, wah saya ingin punya penghasilan besar. Kalau Anda ingin punya penghasilan besar, berarti kan harus jadi BP ya. Tapi kenapa setelah dia jadi BP dia tidak bisa bikin orang jadi BP? Karena ilmu untuk membuat seorang jadi BP ini berbeda dengan ilmu untuk menjadi seorang BP. Ya. Ilmu menikahi perempuan sama ilmu punya anak kan lain, Pak. Betul ya? Kalau ingin punya pacar kan nggak pakai gitu-gitu. Ya, kalau ingin punya anak caranya ya apa ilmunya? Gitu-gitu. Ya. Ilmunya berbeda. Nah, kenapa demikian? Karena bisnis ini fokusnya akan membangun aset. Ya, kalau tadi Pak Barus bilang fokusnya membangun aset. Nah, aset kita ini sebenarnya apa sih? Menurut Anda apa aset kita ini? Manusia. Aset kita ini adalah manusia. Kita menggunakan bisnis ini adalah untuk membangun manusia, bukan menggunakan manusia untuk membangun bisnis. Karena aset kita ini adalah manusia. Manusia ini terbentuk dari komponen-komponen yang ilmunya berbeda dengan benda. Ada loh orang yang punya punya posisi besar, nggak mau jadi agen. Ada orang yang kaya raya nggak mau jadi agen. Ada juga yang nggak punya apa-apa jadi agen untuk gengsi. Aneh loh, suge gengsi dari agen, gak jual apa ya gengsi dari agen. Tapi ada juga orang yang kaya raya merasa bangga jadi agen harian, ada juga yang gak punya pilihan lain. Nah, apa yang membuat mereka bisa masuk? Ini kalau menggunakan cara yang tidak bisa, tidak ada sistemnya, maka tidak bisa semua orang melakukan itu. Dulu saya pernah berkecimpung dalam dunia investasi, saya belajar ilmu trading. Itu ilmu susah itu. Tidak semua orang bisa. Nah, apa mungkin seorang ibu rumah tangga bisa punya penghasilan miliaran kalau tidak punya ilmunya? Tidak mungkin. Nah, inilah pentingnya kita membangun satu sistem. Bagaimana setiap orang, nggak peduli latar belakang Anda, pendidikan Anda, usia Anda bisa berhasil. Nggak peduli. Apakah Anda orang yang baru, ataukah orang yang sudah lama sekali? Jika Anda menjalankan sistemnya, maka Anda bisa berhasil. Contoh, handphone ini bayangkan belum diciptakan dunia. Gimana caranya bisa ngomong dengan orang dalam jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat? Mungkin nggak semua orang bisa, betul? Harus pakai ilmu magic barangkali. Tapi kalau teknologinya sudah ketemu, semua dari Anda bisa nggak telepon siapapun dari jarak yang jauh? Nah, McDonald satu bisnis yang diciptakan menggunakan sistem, fokusnya adalah berbeda dengan warung goreng di depan. Yang dipikirkan oleh orang yang bikin franchise-nya itu adalah membangun produksi massal. Siapapun, dimanapun bisa dibuat McDonald. Dimanapun, bahkan sekarang setiap 13 jam itu bisa dibuat satu cabang McDonald. Teman-teman kan banyak. Loh, kalau caranya Anda ini adalah cara yang nggak bisa diduplikasi, siapa orang yang mau jadi partner bisnis Anda?
Misalnya, Pak, aku mau jadi patutnya Alia, aku mau jalan di Alia. Ya, apa caranya? Caranya apa? Yo, aku gak iso ngomong karena masih baru. Terus gimana? Ya kamu kesini yo. Lah kalau memang ada 100, bisa nggak 100 orang datang semua? Ya kalau Anda pengangguran, lah kalau ada punya pekerjaan. Cara-cara yang digunakan oleh pola yang lain itu adalah yang dikenal dengan joint fill namanya. Nemani. Ini ada nama, oke, ayo kami janjian, kamu sama temani. Kamu sampai kapan harus nama-namanya? Ada nggak kemungkinan? Boleh juga namanya Mas Didi. Ada kemungkinan nggak? Mas Didi adalah orang yang sudah tak ajari berbulan-bulan sampai elek, ngerti ada nggak? Ada. Tapi dia punya orang-orang hebat. Mungkin seperti itu? Mungkin. Mas Didi, mohon maaf ya Mas Didi. Mas Didi ini adalah orang yang agak susah memahami karena apa? Dia berbeda bahasa misalnya. Bahasa saya pakai bahasa Surabaya, dia nggak ngerti karena dialeknya mungkin pakai perkataan misalnya. Dia bisa ngomong sampai elek, ngerti. Tapi dia punya teman orang-orang hebat. Nah, bagaimana caranya menghandle orang hebat ini? Itu begitu sistem. Yang mana tidak ada Anda, dia bisa running.